Halo teman HR, selamat datang kembali di channel HR Room bersama saya Haryajit Ramlan. Hari ini kita akan membahas tema yang bikin merinding tapi super inspiratif sih ya, skandal Enron. Nah, pelajaran, risiko, dan etik dalam kejahatan bisnis yang bisa memotivasi teman HR hindari kesalahan yang fatal. Enron yang dulu perusahaan top ya di bidang energi di Amerika Serikat kolaps di tahun 2001 karena penipuan massal, dan sampai 2025 ini masih menjadi contoh klasik di dunia investasi kenapa transparansi di corporate ini kok sangat krusial sekali. Buat teman HR yang memulai investasi jangka panjang, cerita ini nggak cuma menjadi peringatan, tapi juga sebagai pendorong untuk investasi yang etis, aman, dan juga berkelanjutan. Mari kita kupas tuntas. Enron mulai sebagai perusahaan gas alam di tahun 1985, tapi di akhir 90-an mereka menjadi inovator energi dengan valuasi mencapai 70 miliar dolar. Tapi di balik itu semua ada kejahatan. Mereka menggunakan trik akuntansi seperti mark to market untuk inflate untung, menyembunyikan hutang di entities of balance sheet, dan juga memanipulasi pasar energi di California. Pemimpin tertingginya yaitu Ken Lan dan Jeff Skilling ditambah juga dengan CFO Andy Fastow, mereka berbohong ke publik, kepada investor dan juga auditornya. Auditornya Arthur Andersen ikut hancur karena konflik of interest. Mereka dibayar jutaan dolar untuk konsultasi sambil audit. Tentu hasilnya tragis. Desember 2001, Enron bangkrut, hilang 74 miliar dolar nilai pasarnya. 20.000 karyanya kehilangan pekerjaan dan pensiun senilai 2 miliar dolar. Tentu ini bukan cuma kegagalan bisnis, tapi juga kejahatan etika yang unchecked. Ketika profit diutamakan di atas integritas, semuanya runtuh. Inspirasi negatifnya apa? Jangan biarkan greedy atau keserakahan membuat kita semuanya buta. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau gitu, ada hikmahkah yang bisa kita ambil? Teman HR sebagai investor pemulakah? Pertama, pentingnya transparansi. Di sini, Enron mengajarkan kita untuk selalu memverifikasi laporan keuangan. Jangan percaya angka laporan keuangan mentah-mentah. Cek catatan kaki, cek hutang yang tersembunyi, cek inventorinya, dan juga tentu apakah ada konflik of interest antara BOD yang ada ya atau BOC, juga itu perlu kita lihat. Jadi tidak semata laporan keuangan saja. Tidak semata hanya laporan keuangan saja. Kedua, etika leadership. Leader harus memprioritaskan integritas, bukan short-term gain. Seperti dibilang, solusi ada di kejujuran eksekutif dan pengawasan direksi. Tapi pelajaran yang patut kita ambil adalah hindari perusahaan dengan red flag seperti over aggressive accounting atau lack of oversight. Tentu ini memotivasi buat investasi jangka panjang. Pilih bisnis yang memiliki etika yang transparan seperti memiliki risk management, good corporate governance, yang tentu ini menjadi tahan atas resesi dan juga mampu memberikan return yang stabil. Bayangkan saja kalau Enron transparan, tentu investor bisa menghindari kerugiannya, dan tentu juga semua termasuk perusahaannya mampu membangun wealth jangka panjangnya. Bagaimana atas aplikasi ini ke dalam dunia investasi ya teman HR? Mulai dengan ide transparan ya, melihat potensi risiko yang ada, kemudian juga GCG-nya. Nah, tentu saat membeli saham atau reksadana ataupun obligasi, ya kita tentu harus melihat ya, dari aplikasi yang ada, dari laporan keuangan ada, semua perlu kita cek ya. Cek laporan tahunnya juga ya, bukan hanya laporan keuangan tapi seluruh, karena di laporan tahun itu lengkap. Nah, diversifikasi portofolio kita ini pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan etika.
Hindari hype seperti crypto scam yang mirip dengan Enron di versi modernnya. Belajar dari Enron, maka kita memprioritaskan ethical investing. Invest di ESG, Environment, Social, and Governance, ya, pada saham apakah reksadana yang menjalankan transparansi dalam investasinya. Jadi bukan sekedar aman, tapi ini juga memotivasi moral para pelakunya. Karena duit kita yang ada dalam bisnis tersebut yang kita investasikan, kalau dilakukan dengan curang, tentu kita juga tidak terima. Di Indonesia, dan inflasi dan volatile dari pasar, tentu jangan sekali-sekali kita nerapin FOMO, karena ini akan kebawa ya, sehingga membuat kita rugi. Tunggu value yang real dan hold untuk jangka panjang. Dan Enron ini juga mengingatkan kita atas kesalahan fatal bisa dihindari dengan apa? Etika. Mulai dari kecil tapi konsisten, dan kita bisa membangun kekayaan tanpa drama. Jadi skandal Enron bukan cuma cerita lama, tapi pelajaran abadi yang bisa menggugah kita semua untuk investasi jangka panjang dengan etika dan transparan. Hindari jebakan greedy, prioritaskan integritas, dan lihat hasilnya. Masa depan finansial kita tentu akan lebih baik dan aman. Jika video ini inspiratif, like, subscribe, dan comment. Apa pelajaran penting dan terbesar dari Enron buat teman HR? Share juga ke teman-teman HR biar mereka juga tergerak untuk semangat untuk berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video HR. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HR. Sampai jumpa di video selanjutnya.